Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Wangsit Pasundan menjemput berkah. Di video kali ini kita akan membahas tentang landasan akidah masyarakat Mekah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Simak videonya di Wangsit Pasundan menjemput berkah. Secara bertahap, ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mulai terlihat secara nyata. Seiring dengan berjalannya waktu, kota Mekah mengalami banyak sekali kemajuan di berbagai bidang. Selain menjadi pusat ziarah spiritual haji yang setiap tahunnya semakin ramai dikunjungi, masyarakat Mekah akhirnya dapat merasakan dampak ekonominya secara langsung. Geliat perekonomian masyarakat Mekah dimulai dari abad ke-5 Masehi sampai dengan ke-7 Masehi, menunjukkan adanya kenaikan grafik yang begitu signifikan. Akan tetapi, keberkahan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masyarakat Mekah pada saat itu tidak dikelola dengan manajemen syukur oleh orang-orang keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang zalim. Monoteisme semu atau syirik. Masyarakat Mekah, sebagaimana kebanyakan masyarakat Arab lainnya, sebenarnya mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sembahan mereka. Hal ini terbukti dari pernyataan-pernyataan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menerima gagasan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan manusia, menundukkan matahari dan bulan, serta menurunkan hujan. Lalu dengan hujan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan bumi setelah matinya. Pemahaman ini dapat dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 61 sampai 63. Kemudian dalam surah Luqman ayat 25, Quran surah Az-Zumar ayat 38, dan Quran surah Az-Zukhruf ayat 9 dan 87. Masyarakat Mekah umumnya bangsa Arab dalam kesehariannya dapat dipastikan banyak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam situasi-situasi tertentu, mereka biasanya menganut monoteisme temporal tanpa peduli akan implikasi sikap tersebut. Al-Quran banyak mencatat berbagai kondisi ketika mereka menjadi penganut monoteisme temporal. Saat berada dalam situasi berbahaya, mereka biasanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketulusan yang sangat. Akan tetapi, setelah terbebas dari bahaya, mereka kemudian melupakan apa yang telah lalu dan kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terekam jelas diabadikan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-63, Quran surah Yunus ayat ke-22 sampai 23, Quran surah Al-Isra ayat ke-67, Quran surah Al-Ankabut ayat 65, dan Quran surah Luqman ayat 32. Sumpah paling sakral yang lazim digunakan pada masa jahiliyah adalah sumpah dengan menyebut nama Allah, sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-An'am ayat ke-9, Quran surah An-Nahl ayat ke-38, Quran surah Fatir ayat ke-42. Demikian pula ketika menjelang kelahiran seorang anak, suami istri biasanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi anak saleh. Akan tetapi setelah diberi, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian ini diabadikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 189 sampai dengan 190. Selain itu, masyarakat Mekah juga mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rob pemilik Ka'bah yang disebutkan dalam Quran surah Quraisy ayat ketiga. Akan tetapi, pada faktanya, penyembahan masyarakat Mekah secara aktual ditujukan kepada sembahan-sembahan lain yang diposisikan sebagai perantara-perantara guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 94, Quran surah Yunus ayat ke-18, dan Quran surah Az-Zumar ayat ketiga, Quran surah Al-Ahqaf ayat ke-28. Argumen mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu tinggi dan suci
sehingga mereka yang merasa telah banyak melanggar tidak layak berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, demi mendekatkan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibuatlah sistem peribadatan lewat mediator berupa berhala sebagai simbol dari malaikat selaku anak-anak Allah. Maha suci Allah apa yang mereka persekutukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.